Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas topik gambaran, eksplorasi, dan perbandingan data ya, yang dikenal sebagai statistik deskriptif ya. Ini. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana cara pengumpulan data, pemberian nama variabel, menentukan skala, jenis data kuanti atau kuali, kemudian menyajikan data secara sederhana dengan tabel dan grafik atau diagram, kita masuk ke simpulan numerik atau setelah data tersebut diperoleh gitu ya, itu kita terkadang dituntut untuk membuat kesimpulan atas suatu survei atau hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan numerik atau berbentuk angka gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya, termasuk bagaimana membedakan segmen karya tulis ilmiah dan skripsi. Di sini terlihat bahwa kebanyakan wajibnya untuk level D3 itu adalah statistik deskriptif gitu ya. Berapa persen yang sakit, berapa persen yang sehat, itu simpulan simpulan numerik contohnya seperti itu ya. Tapi eh, untuk level D4 gambaran-gambaran tersebut terkadang lebih rinci lagi, lebih dalam lagi dalam bentuk perbandingan dua populasi yang berbeda gitu ya. Kita lanjut dulu. Jadi setelah belajar materi ini, mahasiswa diharapkan bisa mendefinisikan apa itu nilai tengah. Jadi nilai tengah adalah nilai-nilai yang ada di tengah. Apa aja sih nilai yang ada di tengah? Kemudian apa itu nilai tengah? Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan apa itu nilai dispersi dan apa jenis-jenis indikator atau jenis-jenis parameter kalau bahasa statistik itu yang dijadikan sebagai indikator dispersi. Apa sih dispersi? Kita akan bahas ya. Yang ketiga, kita akan mendefinisikan posisi ya, posisi dari data kadang kita perlukan ya. Apakah data ini sudah betul homogen atau belum gitu ya, sudah berasal memang dari populasi yang kita target atau memang masih nyampur gitu ya, populasi sakit dan sehat itu belum terlihat tegas beda gitu ya, belum terlihat terpisah gitu, sehingga kita sulit membandingkannya. Ini sebenarnya berasal dari populasi yang sama atau populasi yang beda yang patut kita bandingkan gitu ya. Nah, masuk ke yang pertama, kita masuk ke nilai tengah ya. Nilai tengah adalah nilai-nilai parameter maupun statistik ya. Kalau kita dulu bahas di pertemuan pertama ada mu ya. Mu adalah nilai tengah. X bar atau parameter statistik itu adalah nilai tengah. Nah, ketika kita punya data kuantitatif maupun kuali, ketika kita kumpulkan, kemudian misalnya kita sudah dapat 30 data aja atau 20 data, itu umumnya data ya, kalau kita buat kurva X dan Y, ya, kita buat kurva histogram, bukan kurva sih, diagram ya, diagram histogram, itu kalau Y adalah frekuensi kemunculan data, berarti hanya sedikit saja data-data yang rendah. Dan hanya sedikit saja data-data yang tinggi. Umumnya populasi itu akan berkumpul di daerah kebanyakannya atau commonly pada umumnya. Jadi pada saat kita punya data diperoleh rata-rata usia 20 tahun. Jadi memang di situ diprediksi hanya sedikit yang 19 tahun atau hanya sedikit orang yang 18 tahun.
Nah, tapi kalau kasusnya seperti ini, ya, ini ekornya panjang ke kanan. Disebutnya skew to the right atau cenderung bergeser ekornya ke kanan, gitu ya. Nah, kenapa ada seperti itu? Tadi saya sampaikan ekstrimnya di dalam suatu kelas saya mengajar biostat ada orang lansia satu ikut kuliah biostat. Nah, ketika saya hitung rata-ratanya, kira-kira bakal bergeser gak? Bergeser gak? Kelas A mah 20 tahun rata-rata. Kok kelas B 25 ya? Hah, ada apa? Kok tampak tua kelas B padahal seangkatan gitu ya. Ternyata setelah diselidiki ada data ekstrim satu. Ada lansia yang usia 80 ikut kuliah biostat gitu ya. Nah, ini berarti kita itu mempunyai data belum satu populasi, belum mahasiswa yang remaja kayak Anda gitu ya. Tapi ada kelas lansia gitu ya di situ. Nah, ini membuat bisa jadi salah pada saat kita membuat kesimpulan. Jadi jangan membuat kesimpulan rata-rata kelas rata-rata usia kelas A misalkannya atau kelas B atau kelas C itu 21 tahun. Oke, fix gitu ya. Saya paham ini kebanyakan berarti commonly remaja gitu. Nah, itu harapannya ya, harapannya. Tapi kenyataannya waktu Anda skripsi ataupun Anda KTI itu dibebeskeun ya sama Anda, dimasukkan, dikumpulkan gitu. Ininya orangnya gitu ya. Misalkan saya mau ngedeteksi orang diabetes yang stroke ke bawah kadang gitu ya. Jadi itu kalau pembimbingnya paham dan mahasiswanya paham, pasti dia akan merasa ini ada yang aneh nih di populasi saya. Harusnya yang anemia itu kan di bawah 10 kebanyakan. Kok dia 18 gitu ya. Nah, itu kan anomali data yang aneh. Data yang aneh kita ujug-ujug gitu ya mau membuat kesimpulan berapa persen yang anemi. Ada yang 18 ke bawah. 18 gram per desiliter kan jadi ke kanan tuh ekornya ya. Jadi ke kanan. Itu yang patut kita pertimbangkan kenapa gunanya belajar statistik. Ya kita jadi paham. Kita jadi paham. Data seperti itu tidak cantik gitu ya. Dari sisi syarat statistik aja tidak cantik gitu. Untuk bisa diolah, untuk bisa dijadikan jawaban terhadap apa tuh? Terhadap tujuan penelitian gitu ya. Tujuan penelitiannya mau dapat gambaran persentase penyakit DBD misalkan ya. Itu jadi tidak tercapai karena apa? Karena Anda membidik orang yang tidak DBD gitu ya. Orang yang DBD kan harusnya apa? Seragam gitu ya, pada kurang trombositnya, pada rendah gitu. Ini malah ada yang tinggi gitu. Aneh itu. Nah, dengan diplot seperti itu menjadi kelihatan distribusi data. Nah, yang disoroti dengan nilai tengah adalah nilai-nilai parameter mu atau sigma ya. Sigma, nah sigma itu berarti populasi tuh jutaan, ribuan orang ya. Nah, tapi kalau statistik tuh 30, 40 gitu ya. Makanya simbolnya X sebar. Nah, ciri grafik yang baik ya kita benar-benar mengambil subjek atau responden ataupun tikus ya kalau eksperimennya tikus benar-benar ini tikus yang homogen yang berasal dari populasi yang sama tidak ada budugnya gitu ya tidak ada sakitnya sehat gitu ya harusnya membentuk kurva seperti ini ya. Kalau berat tikusnya 200 gram, paling 190 gitu ya, paling rendah. Nah, paling tinggi sabaraha? Kalau 190, 200 berarti selisih 10 ya. Kesininya pun selisih sekitar 10. Beda koma gitu ya. 210,2 gitu, 210,5 gitu. Itu nggak apa-apa karena itu natural dari data biasanya yang keluar dari timbangan ataupun alat ukur
suka ada randomnya sedikit. Ya makanya ujung digitnya tidak tidak akan pas, sekalipun tikus yang sama diulang lagi ditimbang akan beda aja gitu. Tadi 210,2, sekarang 210,3. Ditimbang lagi 210,4, tapi kepalanya 210 gitu. Ya, konstan gitu kelihatan. Nah, jadi di dalam teori pengukuran ataupun statistik, data konstan itu tidak diharapkan. Tetap gitu ya, 210, 210, 210, apa yang mau diolah. Ya, karena tidak ada variasi itu. Gitu ya. Makanya saya kalau penelitian ELISA, pakai alat ELISA, kata saya minta data aslinya, jangan data yang sudah 1/20 titer, 1/20,2 gitu ya. Itu aslinya dari mesin ambil gitu. Data asli itulah yang dipakai, kata saya, yang jangan yang sudah dibulatkan. Yang sudah dibulatkan jadi konstan, 210, 210, 210 gitu ya terus. Itu nggak bisa dibuat, dihitung standar deviasinya atau sebaran dari data. Jadi sekali lagi definisi nilai tengah adalah nilai-nilai yang ada di tengah. Rata-rata sepakat ya di tengah, tak pernah di pinggir, tak pernah ya. Mau datanya jelek ataupun bagus, rata-rata selalu di tengah. Di tengah belum tentu pas di atas, puncak ya di sini. Di sini nih nggak pas di puncak. Kalau ciri kurva yang baik, ya data yang baik kita benar ngambil subjeknya, atau kita benar ngetreatmentnya, atau kalau ngasih perlakuannya benar, itu min, median, dan modus adalah nilai-nilai yang di tengah nih. Semua min nilainya di tengah, modus juga nilainya di tengah. Kalau ini 12 modusnya, mediannya bakal sekitar 12 juga, minnya juga 12 gitu ya. Kalau semuanya berimpit, itu bisa dipastikan kurvanya simetris membentuk lonceng. Nah, itu yang diharapkan di penelitian sebetulnya ya. Gitu. Jadi kita harus, eh, apa ya? Harus betul-betul memperhatikan sifat dari data yang kita peroleh. Jadi nilai tengah adalah nilai-nilai yang ada di tengah. Yang kita omongin di tengah. Min, median, modus ini di tengah juga. Min, median, modus ini lagi di tengah juga. Cuma ini ada ciri. Ketika di UTS keluar soal, apa saja yang termasuk nilai tengah? A, min, B, median, C, modus, E, simpangan baku, D gitu ya. Simpangan baku, E, varians. Jawabannya mana? A, B, C jawabannya. Ya, A, B, C. Jawabannya bisa A, bisa B, bisa C. Karena itu semua di tengah. Ciri kurva yang, skew to the right atau menceng ke kanan ekornya. Nah, ini keluar di UTS ya. Itu cirinya apa? Modusnya di kiri. Ya, lihat. Modus definisinya adalah nilai yang ada di sering muncul. Biasanya membentuk kurva. Jadi kurva adalah modus sebenarnya. Modus. Median, mau ada orang tua, mau ada anak muda, tetap aja median mah bakal nilai yang ada di tengah, ya. Dia tidak dipengaruhi ekstrim kanan ekstrim kiri, di tengah aja dia mah. Karena definisi median adalah nilai posisi di tengah. Jadi berapapun angka di pinggirnya masa bodoh, pokoknya ada berapa data, 10 data, ya udah saya nongol di 5,5 posisinya. Itu median gitu ya. Kalau min bisa bergeser, ya bisa bergeser. Yang bisa bergeser itu modus dan min ya. Itu bisa bergeser. Kalau median tidak pernah bergeser. Ini min bergeser ke kanan ya. Hati-hati di UTS. Ya. Min bergeser ke kanan karena ada orang tua di sini. Min bergeser ke kiri dari median. Ya, jadi patokannya apa? Median. Ke kiri karena ada balita ya masuk ke dalam kelas biostat 5 tahun gitu. Nah itu jadi menceng ke kiri, atau bahasa Inggrisnya skew to the left atau skew to negative, direction ya, ke arah negatif. Maksudnya ini di bawah rata-rata atau di atas rata-rata.
rata. Nah, yang diharapkan di statistik adalah min, median, modusnya berimpit, gitu ya. Itu masuk ke perhitungan. Jadi sekali lagi rata-rata adalah nilai yang ada di tengah. Setuju dulu sampai situ. Sifat rata-rata, satu mudah dihitung, tinggal dijumlahkan saja datanya. Ada 10 data dibagi 10, itu ya. Nilainya unik. Setelah dihitung, nilai rata-rata itu tidak pernah ada dua. Kalau ada satu set data, ya satu. Karena dijumlahin dibagi jumlah data. Itu cuma satu. Kemudian kelemahannya dipengaruhi nilai ekstrim. Tadi udah dicontohin. Kalau ada balita bergeser ke kiri, berarti dipengaruhi posisi ekstrim. Data-data yang tajam gitu ya. Tua banget, lansia gitu ya. 20, 80 itu jadi ke kanan, skew to the right ya. Nah, gitu ya. Nah, itu kelemahan dari rata-rata keluar di UTS ya. Apa kelemahan dari rata-rata? Nanti jawabannya adalah dipengaruhi nilai ekstrim. Itulah kenapa alasannya di dalam mata kuliah QC dan validasi di lab terutama rata-rata dipakai sebagai nilai tengah. Karena sensitif terhadap pergeseran. Kalau ketinggian hasil langsung dia berubah tuh. Wah, ada apa nih? Ngeh kitanya. Wah, ada nilai ekstrim nih. Nah, hanya targetnya 200 kok dia 300. Nah, langsung merasa ada keanehan karena rata-rata sensitif terhadap perubahan nilai ekstrim. Atau kadang pemeriksaan QC-nya rendah banget. Quality control gitu ya. Itu keluar bahkan ya. Kenapa nol ya? Nah, aneh kan? Harusnya 200 kolesterolnya, ini malah nol. Jadi kira-kira berubah gak posisinya? Bergeser tuh ya. Makanya sering dipakai target value, nilai target di dalam quality control di lab medik gitu ya. Nah, itu rata-rata ya. Yang keluar itu unik ya. Yang kedua kelemahan, nilai ekstrim. Kelemahan ini dimanfaatkan dalam mata kuliah KICE ya untuk melihat anomali atau keanehan. Kemudian median sifatnya mudah dihitung, tinggal diurut saja. Kalau ada 10 data diurut ya. Kemudian nilainya unik, memang ada satu saja sama seperti mean. Jadi kalau ditanya apa persamaan median dan mean atau mean, sama-sama punya satu nilai atau unik ya. Kemudian tidak dipengaruhi nilai ekstrim, setuju ya. Tadi mau ada lansia, mau ada balita, dia diam aja di tengah. Karena definisinya posisinya di tengah dari distribusi data gitu. Begitu ya. Bagaimana sih menentukan nilai median? Kalau min tadi dijumlahkan dibagi jumlah data. Kalau median dari set jumlah ganjil. Nah, kalau datanya 11 gitu ya. 11 biji diurutkan dari terkecil sampai terbesar, kemudian nilai ke-6 atau ke-5? Ke-6 ya. Nilai ke-6 langsung ya. Tapi bagaimana kalau genap 10 misalkan? Ya, berarti apa katanya? Posisi pertengahan di antara dua data. 10 berarti antara 5 dan 6. Ternyata di antara 5 dan 6 usianya 60 dan 62 ya, ini contoh. Ini jangan 6, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 data ini ya, bukan 10 contohnya. Cuma tadi saya contoh ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, harus diurutkan dari terkecil sampai terbesar. 50, 52, 60, 74, 84. Sudah ngurut dari kecil ke besar. Jadi nilai tengahnya adalah langsung aja ditembak di tengah ya. Ini 60. Kemudian tentukan nilai median denyut nadi dari 6 orang genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nggak enak angkanya.
Nggak enak. Jadi jangan ditembak. Mediannya 60 ditambah 6, 2 dibagi 2. Berarti berapa tuh? 122 dibagi 2, 61 umurnya ya. Nah, itu contoh perhitungannya keluar di UTS, ya keluar. Yang terakhir, nilai tengah itu min, median, modus ya. Modus definisinya adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi dari satu set data itu yang sering muncul angka berapa gitu ya. Nah, ini satu set. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 data, angka berapa yang sering muncul? Satu, 2, 3, 4. Angka 58. Ya. Pak, itu 58 kurvanya gimana? Cenanya. Kita nanya kurva gitu ya. Kan yang paling sering muncul itu adalah puncak atau modus puncak gitu ya. Ini kurvanya gini. Nah, gitu ya. Jadi 58 di sini. Nih 58. Ya, ini 64 ekor. Jadi bisa ditebak ini kurvanya lebar ke kanan berekor atau skew to the right ya, menceng ke kanan. Nah, itu. Ntar ini suara saya ada nggak ya? Kembali ke laptop ya. Tadi sampai yang sering muncul 58. Yang sifatnya mudah dihitung. Betul ya, mudah dihitung. Tinggal diurut aja. Yang kedua, nilainya tidak unik. Mungkin bisa muncul dua puncak ya. Kayak Anda gitu survei ke puskesmas. Itu mungkin bisa dua puncak, tiga puncak. Nah, hanya ibu-ibu ibu-ibu anemia, ada yang hamil, ada yang tidak. Nah, itu beda-beda populasi kan, tapi diukur sama HB-nya gitu. Ada yang hamil 2 bulan, 3 bulan itu kan beda-beda. Populasi orang yang 3 bulan, ayah genepan, satu puncak sendiri. Yang trimester 2 atau 6 bulan, ada 4 orang. Nah, itu populasi tersendiri, misah-misah itu ya. Rata-ratanya per trimester. Coba di 3 bulan kedua, pertama atau 3 bulan ketiga sih, ibu hamil itu anemi yang ekstrimnya atau anemi yang parahnya. Nah, itu jadi ada 3 populasi. Berarti ada tiga puncak. Nah, walaupun 3 puncak, karena definisi rata-rata mah menjumlahkan ya, makanya ada istilah uni modal satu puncak syukur. Berarti yang saya teliti hanya yang 3 bulan kehamilan pertama aja gitu. Yang lain tidak mau saya teliti karena saya butuh satu modal ya, uni modal satu puncak aja. Saya nggak mau bandingin lah karena menurut teori yang bahaya tuh pembentukan janin pertama, tidak boleh kekurangan asam folat. Ya udah, trimester 2 atau 6 bulan sama 9 bulan nggak diteliti gitu ya. Jadi satu modal ya, karena yang dua modal lagi, yang dua puncak lagi tidak diteliti, dibuang gitu ya. Nah, itu kalau berpuncak-puncak berarti multi modal ya, keluar di UTS nih. Kalau modus lebih dari dua, multimodal atau bimodal. Kalau dua, bimodal. Kalau lebih dari dua mah multimodal jawabannya ya. Hati-hati. Dipengaruhi nilai ekstrim kecil atau besar sama seperti rata gitu ya. Ketika ada pertanyaan, Pak di kice nanti pakai modusnya gitu ya. Modus. Karena di modus perhitungannya cuma dilihat berapa yang paling muncul. Sementara rata-rata itu eh apa suka dikaitkan dengan nilai dispersi gitu ya. Nanti kita bahas ya di sini. Kenapa rata-rata dipakai bukan modus? Kan modus juga katanya dipengaruhi nilai ekstrim, betul dipengaruhi nilai ekstrim gitu. Ya, modus betul cuma pindah-pindahan doang gitu. Tapi kenapa modus tidak pernah dipakai jadi nilai target di kice ataupun di validasi?
hasil gitu ya. Nah, kita akan bahas. Jadi, masuk ke selanjutnya. Nah, ada juga istilah mid-range. Ya, ini jarang ya. Mid-range dari kumpulan data adalah ukuran pusat yang merupakan nilai di tengah antara nilai maksimum dan minimum. Ya, jadi definisinya adalah nilai maksimum ditambah minimum dibagi 2. Nah, ini jadi beda ya, bukan rata-rata ya. Minimal butuh data nilai maksimum, nilai minimum saja. Itu namanya mid range ya. Itulah sebabnya karena cuma menggunakan nilai maksimum dan minimum data terkecil dan data terbesar itu sangat sensitif terhadap nilai ekstrim ya, sehingga eh, jarang digunakan di lab ya. Tetapi ada eh, fitur-fitur yang memang menuntut gitu ya. Ini misalnya memperkuat poin yang sangat penting bahwa ada beberapa berbagai cara untuk menentukan pusat kumpulan data gitu. Jadi kalau dengan rata-rata, dengan median, dengan modus kurang kurang bisa di dipatok mentok gitu ya. Saat kita mau buat kedua kategori aja di bawah rata-rata atau di atas rata-rata tapi tidak ada hubungan gitu. Nanti di uji statistik kita akan simulasikan di praktek kapan kita pakai mid range ya. Ya. Nah, nilai mid range ini jangan ketukar dengan median ya. Mentang-mentang maksimum ditambah minimum tapi belum tentu nilai median itu ya. Kebetulan ada. Nah, ini makanya karena ragunya itu bisa takut tertukar dengan definisi median, makanya ini dihindari mid range itu ya. Begitu. Oke, ini pembulatan ya. Jadi rata-rata min median modus itu yang paling mudah pembulatannya adalah satu tempat desimal ya. Dari kumpulan asimis kan HB-nya 12,52. Nah, 12,5 itu nilai aslinya. Untuk modus, karena tidak ada perhitungan matematiknya, cuma menentukan yang mana gitu ya, yang sering muncul. Jadi nilai aslinya yang dipakai. Kalau 12, aslinya nih 12, ya 12, jangan jadi 12,5. Beda dengan rata-rata tadi kan. 12,52 harus dibulatkan ke nilai asli 12,5. Karena yang 0,02 di belakang itu tidak penting untuk dibulatkan. Itu. Nah, ini tadi nilai sentral atau nilai-nilai yang ada di tengah. Sekarang adalah nilai-nilai yang ada di pinggir. Kalau ada yang di tengah, ada di pinggir. Kenapa disebut dispersi? Pengertian nilai dispersi adalah nilai-nilai parameter atau statistik ya maupun statistik. Parameter mah yang populasi sigma ya. Simbolnya gini kan dulu tah. Ini disebutnya dispersi kan. Ini yang parameter itu kita lagi ngomongin secimahi lah. Tah simbolnya sigma. Kalau parameter statistik mah simbolnya standar deviasi S. Aduh ya hese-nya nulisnya. S ya, standar deviasi. Jadi nilai dispersi adalah nilai sebaran. Data menyebar ke kanan atau ke kiri. Kalau nggak ketinggian, kerendahan gitu ya. Dibanding relatif atau terhadap nilai rata-rata. Ya, jelas ya. Jadi standar deviasi menyebarnya data atau ada selisihnya data yang didapat dari misalkan 10 data itu rata-ratanya 12, ada 12,2. Nah, yang 0,2 itu sebaran atau bervariasinya gitu. Jadi nilai dispersi mah nilai sebaran seberapa jauh data melenceng dari nilai pusat atau nilai tengah. Nilai tengahnya bukan median tapi rata
Rata itu keluar di UTS ya. Nilai dispersi adalah nilai yang menunjukkan sebaran data terhadap nilai A, median, 2, modus, 3, rata-rata, 4, mid-range, 6, nilai maksimum. Ya dari tengah. Tengahnya nilai rata-rata ya. Dari tengah. Dari nilai rata-rata. Makanya kalau kita dapat nilai KIC 12, target value-nya 12 dikurangi 12, 0 ya. Oh, berarti kita tepat banget. Ya. Nah, tapi kalau kita dapat 12,5, berarti geser di sini data kita. Targetnya 12, berarti kegedean. Seberapa gede? Apakah satu standar deviasi? Tidak, kalau standar deviasinya 13, berarti 12,2 masih kene 1 SD ya. Masih aman gitu. Melenceng tetapi aman. Itu nilai dispersi. Jadi jelas ya, nilai dispersi itu tidak bisa dihitung kalau tidak ada rata-rata. Jadi makanya rumusnya nggak pakai modus. Ya, tidak pakai modus ya. Nah, ini lihat. Nilainya pakai rata-rata sebagai patokan melencengnya atau menyebarnya. Data dari pusat atau dari sentral atau dari tengah gitu ya. Menyebar ke kanan atau ke kiri, ke arah positif atau ke arah negatif gitu ya. Kemudian sifat dari standar deviasi itu tidak pernah negatif. Jadi kalau SD nggak boleh negatif. Kenapa? Karena dikuadratkan. Ya. Kemudian dapat bernilai 0. Dapat kalau konstan ya. Sok we 12 semua angkanya. Berarti kan 12 dikurang 12, 0. Ya. 0 dibagi angka, ada 10 data, 10 kurang 1, 9. 0 dibagi angka, 0. Jadi dapat bernilai 0. Kalau semua data yang kita peroleh konstan. Makanya kata saya jangan konstan ya. Pada memang teorinya nu diabetes 120, 150. Jadi ambil weh. Seluruh pasien teh 150 dia teh kumaha sih? Makanya setiap pasien, siapapun pasiennya 150 gitu ya. Nah, nggak bisa. Nggak mungkin. Sekalipun pasien yang sama diukur 2 kali itu pasti ada randomnya itu dari alat ya. Makanya buktikan sendiri, bener nggak kalau ditabung warna merah diulang 5 kali, disedot-sedot-sedot aja nggak usah mipet lagi. Hasilnya beda-beda gitu. Itu yang disebut dengan random. Makanya ada standar deviasi, bakal nyebar tuh data tuh. Itu kalau tidak nyebar justru aneh, berarti Anda ngarang, tidak mengerjakan ya, mengerjakan penelitian gitu ya. Itu. Yang keempat, memiliki satu ukuran ya. Jadi cuma ada standar deviasi itu satu aja, nggak ada SD1, SD2 kecuali ada 2 populasi. Kalau satu populasi satu set 10 data ya satu. Rata-ratanya orang satu rumusnya ya rata-rata. Tapi kalau seCimahi pakai mu ya dibagi jumlah penduduk Cimahi. Jadi eh, kalau ini mah dalam jangkauan sampel saja 20-30 pasien, 90 pasien gitu ya. Terus 90 orang responden. Kalau ini mah udah jutaan. Makanya simbolnya sigma, ininya mu ya, X-nya mah sama ya, sama. Jadi begitu ya. Nilai normal HB di dalam formulir laporan hasil lab eh, apa? 10 sampai 14 katanya perempuan. Nah, itu teh ini ya. Berarti 10 sampai 14 teh 12 plus minus 2 kan. 12 kurang 2 10. 12 tambah 2 seberapa? 12 tambah 2 14 berarti ya. Nah, itu sebenarnya yang 2 plus minus 2 itu 2 SD tuh. Jadi 1 SD-nya 1 gram.
Nah, itu tuh sebenarnya di hasil survei Dinas Kesehatan atau WHO ya. Kita dapat angka aja segitu gitu ya. Tanpa kita tahu turun kapan gitu ya. Tapi karena lembaga resmi, Dinas Kesehatan, WHO, rumah sakit, boleh disimpan di laporan hasil pemeriksaan lab sebagai nilai normal. Jadi nilai normal itu jangan dihitung dari sampel 40 orang, ya, tidak boleh. Kalau standar internasional, selisih plus minus nilai normal tuh glukosa, asam urat, kolesterol, HB, leuko, trombo itu harus dihitung di level populasi besar, 500 responden, 500 pasien gitu ya, tidak bisa cuma 30-40 orang gitu. Nah, itu jangkauannya hanya populasi tertentu saja, sempit ya, begitu. Oke, varians mah kuadratnya dari apa tuh? Dari standar deviasi. Nah, jadi kenapa nanti ada analisis of varian atau ANOVA? Karena bisa jadi dua populasi rata-ratanya sama ya. Kelas A dan kelas B rata-rata nilainya sama. Biostatnya 60. Tapi standar deviasi bisa beda nggak? Beda karena keragaman nilai dari murid kelas A atau mahasiswa kelas A dan kelas B beda. Ada yang 70-nya banyak kalau kelas B, kalau kelas A 80-nya yang banyak. Nah, keragaman itulah yang menyebabkan jadi varians. Jadi standar deviasinya berbeda. Jadi kalau rata-rata bisa sama, bisa sama. Tapi kalau kalau varians atau standar deviasi pasti beda karena itu karakter individual data, gitu ya. Begitu. Makanya mentok ini kelas A dan B nggak bisa dibandingkan karena sama-sama ya skornya 70-70 nilai biostatnya. Apa sih pembedanya? Oh, variansnya. Nah, kita bandingkan. Yang paling gede variansnya berarti paling paling apa tuh? Paling bervariasi gitu. Nah, kalau yang sedikit variansnya berarti paling banyak ya, no, paling kompak karena dia belajar bareng. Jadi pemahamannya sama gitu ya. Pemahamannya sama. Tapi kalau yang kelas variansnya gede, itu ada yang rajin banget, ada yang enggak gitu. Tapi ketika dijumlahkan, impas gitu. Ada yang rajin banget, ada yang males banget gitu. Tapi kalau variansnya rendah, nggak ada yang rajin banget dan males banget, nggak ada. Gitu ya. Nah, dari situ eh, terkadang di lab variansnya yang dipakai atau CV ya, coefficient of variance yang dipakai. Karena pokoknya itu ya, Januari nilai target glukosa 120. Maunya bulan depan 120 kan nggak mau berubah. Kalau berubah kan ganti bahan kontrol gitu. Ya, karena tidak berubah 12 juga gitu ya HB-nya. Januari targetnya 12, 12. Jadi 12 kurang 12 kan nol. Nggak bisa pakai uji T gitu. Harus pakai ANOVA. Oke, lihat variasi di bulan Januari dengan variasi di bulan Februari bagus mana? Wah, CV-nya turun, Pak. Bagus. Berarti cara nyiapin bahan, cara nyiapin kontrol, cara ngukur ke alat, itu sudah seragam. Siapapun yang mengerjakannya, gitu ya. Nah, itu penting. Makanya kenapa CV sering dipakai di lab, ya. CV rumusnya cukup familiar, ya. The coefficient of variance or CV for a set of non-negative sample or population data expressed as a percent describe the standard deviation relative to the mean and is given by the following. Nah, ini contohnya, ya. Jadi katanya CV itu adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata atau nilai standar deviasi relatif terhadap rata-rata dalam satuan persen berarti dikali 100%.
Untuk CP populasi juga sama, sigma dibagi mu dikali 100%, ya. Ini contohnya, ya. Contohnya. Koefisien varians, ya, male pulse rate, non tuh. Male female, male itu laki-laki, pulse rate itu denyut nadi, ya. Nah, yang laki-laki katanya 11,3 standar deviasinya, rata-ratanya 69,6. Blood pulse per menit, ya. Denyut nadi per menit BPM tuh, ya. Jadi yang bagus kalian 69 gitu, ya. 70 denyut nadinya teh. Kan ada tuh yang kayak oximeter dijepit ke tangan, ke jari gitu, ya. Nah, lihat 16,2%. Berarti harus dalam persen. Sekarang male height atau tinggi badan laki kebanyakan 174. Kenapa saya katakan kebanyakan? Kebanyakan itu rata-rata. Sebenarnya dalam bahasa awam common people. Kebanyakan pada umumnya itu kata-kata narasi kalau kita mau menjelaskan rata-rata. 4,1% umumnya. Nah, pada umumnya 4,1%. Nah, itu tuh sama dengan ngomong rata-rata 4,1%. Tapi mahasiswa teh kadang ya deskripsi ataupun di KTI itu pernah dibahasa awamkan lagi. Bahasa awamnya tuh common atau pada umumnya. Pada umumnya, pada penelitian ini 4,1% laki-laki tinggi badannya 174 gitu, ya, standar deviasinya gitu, ya, atau eh, sebaran variasinya gitu, ya, 4,1%. Bukan kejadiannya, ya, bukan. Nah, si CP-CP ini dipantau tiap bulan kalau di lab, ya. Kalau bisa konstan atau berkurang 4,1 jadi 3,2 gitu, ya. Kalau naik kita langsung curiga ada something wrong gitu, ya. Nah, itu. Nah, begitu, ya, antar populasi. Populasi Januari, Februari, Februari, Maret, Maret ke Februari. Jadi banding ke sebelumnya bisa, ya. Populasi itu nggak mesti nyari keluar. Bisa antar bulan satuan analisis. Terus pembulatan nilai dispersi. Nilai range simpangan baku varians dan CP dapat dibulatkan hanya satu desimal saja. Kalau tadi 16,23 berarti 16,2 gitu, ya. Itu aturan internasionalnya. Ini nilai posisi relatif, ya, jarang, tapi ini sering dipakai pada penelitian kesehatan masyarakat gitu, ya. Persentil, kuartil, kayak gizi buruk, sangat buruk, gizi baik, sangat baik. Nah, itu dibagi 4 kelompok responden gitu, ya. Nah, itu sering. Nah, ini kita bahas di distribusi dulu, ya, ini jadi tidak dibahas sekarang. Ini di distribusi data nanti harus ada konsep probabilitas dan distribusi probabilitas baru kita masuk ke Z-score, T-score, chi-square score dan Fisher score, tabel Fisher, tabel Z, tabel T, tabel chi-square gitu, ya. Nanti kita bahas di konsep probabilitas. Nah, ini hanya sifat-sifatnya, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut, tidak di sini, supaya ada pemahaman. Nah, ini cara ngitungnya saja, bisa dibaca. Nilai persentil juga diterangkan, tapi tidak keluar, ya, di UTS. Nah, ini kuartil sering dipakai oleh WHO, ya. Sama toksikologi biasanya. Yang toksikologi itu lihat persentil 90 untuk melihat kelompok yang beresiko. Nah, ini box plot juga jarang, ya, jarang dipakai. Nah, latihan nanti PPT-nya saya
kirimkan. Ada soal yang harus Anda kerjakan ya. Di sini diminta yang pertama 17 blood pressure. A sample of pressure measurement is taken from dataset. Ini adalah pengukuran tensi darah ya. And those values millimeter, satuannya millimeter Hg are listed below. The values are matched so that 10 subject each have systolic and diastolic measurement. Systolic is a measure of the force of blood being passed through arteries, but diastolic is measure of blood pressure when the heart is at a rest between beats. Nah, itu katanya pengukuran tensi ya. Sistol itu arteri, diastol itu the rest atau tekanan balik gitu ya. Are the measure of center of the best statistic to use with this data? What else might be better? Naon tah pertanyaannya ya. Are the measure of center the best statistic? Apakah ini memiliki nilai tengah yang baik? Nilai tengah yang baik itu apa? Min, median, modusnya berimpit, atau nilainya jarak rauh gitu ya. Misalkan nanti setelah dihitung Anda tensinya 190. Mediannya 120. Oh, jauh tuh selisihnya. Berarti not fit the best center value. Jadi tidak tidak bagus distribusi datanya tuh ya, karena dia modus min mediannya tidak berimpit gitu ya. Contoh, tapi kan Anda harus hitung dulu ya. Berapa rata-ratanya dari 10 ini dan ini. Kalau ini data min median modusnya homogen, bagus, membentuk kurva simetris. Ini juga membentuk kurva simetris. Berarti satu sifat berasal dari pengukuran yang benar. Ya, pasiennya kan sama. Sistol diastol pakai alat tensimeter yang sama. Harusnya kurvanya yang sistol dan diastol itu sama. Kalau juggling tak bener tah maca diastolna dia denyut denyut di stetoskopnya sama si ini nggak benar itu. Nah, ini grafik sistol. Yang ini diastol lah gitu ya. Ini benjol gitu. Kenapa ini lebih rendah puncaknya? Kan sekitar puluhan ini. Kalau ini di atas seratusan. Jadi puncaknya bakal tinggian yang ini. Betul gitu, Pak? Gitu, Pak, gambarnya. Benar apa salah? Salah ya. Harusnya gimana? Harusnya. Harusnya digambar. Harusnya digambar atuh ya. Eraser dulu coba. Digambar dulu X apa, Y A apa. Kan udah belajar penyajian data. X-nya tensi atau tekanan darah. Y-nya frekuensi kemunculan data. Kan gitunya. Ini sistol diastolnya mm, Hg ya. Nah, nah ini ratusan, berarti dia bakal gini. Ini yang puluhan, ini yang ratusan. Kan 100 di dia ya, rata-ratanya. Yang 100. Ini yang 90-an atau 80-an. Nah, bakal gini. Cuma masalahnya yang ditanya sama dia, min median modusnya bakal di tengah semua, berimpit, atau enggak? Itu Anda jawab. Ya. Anda jawab. Nanti minggu depan, setelah Lebaran, kita bahas. Ya. Itu contoh soal yang pertama. Itu PPT-nya saya kasih ya. Ini yang kedua. Sama ya. What else make me better? Sama.
Ini sel darah putih. Ini antara laki-laki dan perempuan. Mana coba ya kita lihat distribusi datanya. Terima kasih gitu ya. Nanti PPT-nya saya kasih ya ke grup.